Selamat pagi Miss, nama saya Windy Syaputri, saya dari kelas 12 IPS 2 dengan nomor urut 34. Saya akan menjelaskan mengenai interaksi di antara desa dan kota dan berbagai contoh yang dapat kita jadikan sebagai bentuk interaksi antara desa dengan kota. Sebelumnya, interaksi berasal dari kata inter dan juga aksi. Inter artinya saling, kemudian aksi artinya suatu kegiatan. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa interaksi merupakan suatu hubungan atau kegiatan yang bersifat timbal balik di antara satu unsur dengan unsur lain, sehingga memungkinkan terjadinya kegiatan saling mempengaruhi. Kemudian, Bintarto mengatakan pada tahun 1989 bahwa suatu ciri khas dari geografi adalah adanya hubungan antar wilayah. Sebagai contoh adalah wilayah desa dan juga wilayah kota. Sementara Surjono Sukanto mengatakan bahwa kota merupakan suatu wilayah yang umumnya masyarakat serta wilayahnya itu memiliki sifat yang modern. Kemudian desa merupakan suatu wilayah yang sifatnya lebih tradisional. Adanya interaksi di antara desa dengan kota disebabkan oleh desa membutuhkan kota dan kota juga membutuhkan desa. Sebagai contoh, desa biasanya dijadikan sebagai daerah pemasok kebutuhan akan pangan, sandang, papan, dan juga berbagai kebutuhan atau juga barang-barang yang mentah yang pada akhirnya akan didistribusikan dan diproduksi lebih lanjut di kota. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa desa disebut dengan hinterland atau daerah pemasok dan kota disebut sebagai daerah industri, di mana suatu kegiatan dalam memproduksi barang mentah yang diambil dari desa biasanya akan dijadikan sebagai suatu barang jadi di kota. Oleh karena itu, saya mengambil satu contoh bentuk interaksi antara desa dan kota dalam bidang peternakan di desa saya sendiri. Kemudian akan saya bandingkan dengan suatu kejadian yang saya ambil dan amati di kota. Tepat di belakang pertanian ubi tersebut terdapat suatu kandang yang dijadikan peternakan ayam. Manajemen pemeliharaan peternakan dikenal sebagai upaya untuk memberikan keuntungan yang optimal bagi pemilik peternak dalam manajemen pemeliharaan ternak, ya di antara lain dipelajarilah seleksi bibit, pakan, kandang, sistem perkawinan, kesehatan hewan, tata laksana pemeliharaan dan pemasaran. Dalam situasi pandemi COVID-19 ini, masyarakat desa bisa menggunakan pekarangan rumah mereka sendiri untuk beternak ayam, bebek, dan lainnya. Hal ini dapat dijadikan suatu usaha dalam menopang perekonomian masyarakat desa pada saat ini. Kemudian, hasil dari peternakan tersebut dapat didistribusikan ke kota untuk memenuhi kebutuhan di kota. Ini adalah gambar pasar perluasan yang terletak di Kelurahan Dwi Kora, Pematang Siantar. Di sini terjadi hubungan antara penjual dan pembeli dalam memasarkan barang-barang mereka. Seperti tadi, peternakan yang menghasilkan daging serta telur ayam dapat didistribusikan dan kemudian dipasarkan di tempat ini. Karena kota dijadikan suatu pusat pelayanan masyarakat yang baik untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Interaksi di antara desa dengan kota tersebut dapat memberikan perubahan ataupun dampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kedua wilayah tersebut. Desa mendapatkan dampak dari adanya interaksi antara desa dan kota tersebut, dan juga kota juga mendapatkannya, baik dampak positif maupun dampak negatif. Besar atau kecilnya dampak yang terjadi dalam hubungan tersebut tergantung oleh jarak, sarana pendukung, dan juga berbagai faktor-faktor lain. Dampak positif yang dapat diterima desa akibat adanya interaksi antara desa dan kota adalah yang pertama adalah meningkatkan pendidikan. Yang kedua adalah akan memberikan suatu dorongan atau perubahan struktural pada ekonomi. Karena desa akan menjadi pemasok bagi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh kota, sehingga mereka akan menerima balas jasa ataupun uang sebagai hasil dari penjualan tersebut. Yang ketiga, desa juga akan mendapatkan pengaruh secara langsung dalam bidang teknologi dan juga informasi. Adanya interaksi antara desa dengan kota akan menjadikan masyarakat desa dan kota saling berbicara atau saling berkomunikasi dan memungkinkan terjadinya pertukaran informasi yang lebih modern dari kota menuju desa, sehingga
orang-orang desa dapat mengetahui tentang perkembangan teknologi dan mulai mencobanya. Dan banyak sekali dampak-dampak positif yang didapat dari desa. Namun terdapat juga dampak negatif yang dirasakan oleh desa karena adanya hubungan interaksi tersebut. Contohnya adalah semakin menurunnya moralitas dari masyarakat desa sebagai pengaruh dari masyarakat kota, di mana kita sendiri tahu bahwa kota adalah tempat yang rawan terhadap perilaku kriminalitas dan juga kemerosotan nilai dan juga etika. Sehingga apabila terjadi interaksi di antara desa dengan kota akan menyebabkan terjadinya kontak langsung di antara masyarakat desa dengan kota. Sehingga masyarakat kota akan memberikan suatu pelajaran kepada masyarakat desa yang mungkin saja berbeda dengan etika dan juga moral yang dipelajari di sini. Kemudian, dampak negatif lainnya dapat dirasakan dari kenakalan-kenakalan remaja. Kemudian, dampak positif yang dapat dirasakan oleh kota sebagai akibat dari adanya interaksi desa dengan kota yang pertama adalah tercukupinya bahan pangan karena berasal dari desa. Yang kedua, jumlah tenaga kerja di kota semakin meningkat dan berlimpah. Yang ketiga, produk-produk yang diproduksi di kota dapat dipasarkan kembali ke desa. Karena tadi sudah disebutkan bahwa interaksi desa dan kota ini ketika desa memasok kebutuhan-kebutuhan pangan tetapi dalam bentuk barang mentah dan kemudian di kota akan didistribusikan kemudian dihasilkan suatu produk jadi karena di kota terjadi kegiatan industri. Sehingga produk-produk yang telah diproduksi menjadi suatu barang yang jadi dapat kembali dipasarkan ke desa. Yang keempat adalah terjadinya suatu semangat dan juga peluang untuk berwirausaha, sehingga semangat tersebut dapat memacu berbagai macam lapisan penduduk dan orang-orang untuk semakin meningkatkan kegiatan ekonomi. Meningkatnya kegiatan ekonomi di dalam suatu daerah akan menyebabkan suatu pembangunan. Pembangunan tersebut tentunya berdampak positif bagi seluruh wilayah dan juga seluruh warga. Kemudian terdapat pula dampak negatif yang dirasakan oleh kota sebagai akibat dari interaksi desa dengan kota ini. Apa saja itu? Yang pertama adalah di kota sebagai akibat dari interaksi desa dengan kota akan menyebabkan kota memadat penduduknya. Tentu saja masyarakat desa yang datang ke kota belum tentu semuanya memiliki keahlian ataupun pekerjaan yang tetap, sehingga beberapanya akan menganggur sementara. Adanya pengangguran di kota akan menyebabkan beban bagi pemerintah. Masyarakat desa yang tidak kunjung mendapatkan pekerjaan di kota akan menyebabkan mereka melakukan tindakan kriminalitas sebab kebutuhan-kebutuhan di kota jauh lebih mahal harganya, dan ketidakmampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan tersebut memaksa mereka untuk melakukan kejahatan-kejahatan seperti pencopetan, penculikan, bahkan pembunuhan demi mendapatkan uang. Hal tersebut tentunya berdampak negatif bagi kota. Kemudian orang-orang yang tidak memiliki pendidikan akan pergi ke kota dan akan memberikan suatu dampak yang negatif. Nilai lahan di kota itu sangat mahal, sehingga bagi warga desa yang pindah ke sana dan tidak memiliki cukup uang, mereka harus menghuni rumah-rumah yang kumuh ataupun rumah yang tidak layak huni. Kemudian terjadinya degradasi lingkungan diakibatkan oleh pembangunan yang tidak merata. Suatu interaksi memiliki tujuan mengapa hubungan tersebut dilakukan, termasuk juga hubungan di antara desa dengan kota. Interaksi desa dengan kota tersebut memiliki tujuan untuk melakukan pembangunan. Baik desa maupun kota sama-sama memiliki andil dan peran dalam pembangunan. Peran desa dalam pembangunan yang pertama, desa menyediakan barang-barang mentah yang akan didistribusikan ke kota untuk kemudian dijadikan barang jadi. Yang kedua, desa menjadi pemasok tenaga kerja bagi kota. Yang ketiga, desa merupakan suatu tempat wisata yang selanjutnya akan dimanfaatkan oleh kota. Dan yang keempat, desa akan menjadi pasar bagi kota mendistribusikan barang jadi dan barang-barang industrinya. Kemudian,
Peran kota dalam pembangunan adalah yang pertama, kota dijadikan sebagai pusat pendidikan yang dibutuhkan oleh masyarakat desa. Yang kedua, kota menjadi pemasok barang-barang industri yang dibutuhkan oleh masyarakat desa. Yang ketiga, kota dapat dijadikan sebagai suatu pusat informasi dan juga teknologi yang dapat dipelajari oleh masyarakat desa. Dan yang terakhir, kota dapat dijadikan sebagai suatu penghasil kebijakan yang pada akhirnya akan memberikan pengaruh bagi desa. Berdasarkan penjelasan yang telah saya jabarkan dan yang telah saya pelajari mengenai interaksi desa dengan kota, saya mengambil kesimpulan. Yang pertama, interaksi desa dengan kota terjadi diakibatkan adanya saling ketergantungan atau saling membutuhkan baik dari desa maupun yang kota. Yang kedua, hubungan yang baik antara desa dengan kota akan menunjang pertumbuhan serta pembangunan di suatu wilayah. Yang ketiga, bahwa hubungan antara desa dengan kota ini menandakan adanya upaya sinergitas dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Yang keempat, bahwa peran desa dan juga peran kota sama-sama dibutuhkan demi terjadinya suatu keseimbangan di dalam kehidupan bermasyarakat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai materi interaksi desa dengan kota. Atas perhatian dari ini, saya mengucapkan terima kasih.